Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahrizal Akbarudin. Saya dari Universitas Pembangunan Jaya dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan UTS, analisis dan perancangan sistem informasi pada PT Sinar Abadi. PT Sinar Abadi ini merupakan perusahaan distribusi barang retail yang telah menggunakan sistem informasi dasar untuk melakukan pencatatan transaksi, penjualan, dan stok barang pada perusahaan. Namun ada hal yang digunakan pada saat ini yaitu bersifat manual pada sistemnya dan sebagian sehingga kurangnya integrasi dan sangat tidak mendukung untuk mobilitas pengguna pada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan perlu meningkatkan pengembangan sebuah sistem informasi yang baru agar efektif dan efisien sehingga lebih modern dan dapat terintegrasi dengan kelayakan terhadap efisiensi operasional dan akurasi data yang digunakan dalam sebuah proses. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan sistem. Sistem yang dibutuhkan dan dikembangkan yaitu pertama mencatat transaksi penjualan dan pembelian secara real time. Lalu yang kedua menyediakan fitur manajemen stok yang otomatis. Lalu yang ketiga dapat memberikan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Lalu yang keempat yaitu karyawan dapat mengakses melalui desktop maupun perangkat mobile. Lalu yang terakhir yaitu hak akses dibedakan untuk admin, supervisor, dan staf gudang. Lalu untuk analisis kelayakannya di sini ada aspek dan penilaian. Dalam hal aspek ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu teknis, di mana teknis ini memiliki penilaian yang yaitu sistem dapat dikembangkan menggunakan teknologi seperti web dan mobile modern uh, seperti Laravel dan Flutter. Lalu yang hal ekonomi di sini investasi awal akan meningkatkan efisiensi kerja dan menurunkan biaya operasional jangka panjang. Lalu untuk legalnya tidak melanggarnya regulasi dan mengikuti aturan kebijakan untuk perlindungan data pengguna. Lalu yang operasional, karyawan dapat dilatih untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sistem dengan waktu pelatihan yang singkat. Lalu untuk metode pengumpulan data, di sini ada beberapa metode. Yang pertama itu wawancara yang dilakukan dengan kepala divisi operasional dan staf gudang. Lalu yang kuesionernya dibagikan kepada 10 karyawan bagian penjualan dan gudang. Lalu observasinya mengamati alur kerja penjualan dan pengelolaan pada stok barang. Lalu yang terakhir yaitu studi dokumentasi, melihat laporan dan SOP saat ini. Lalu untuk hasil analisisnya dari daftar pertanyaan wawancara yang saya buat di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kendala yang sering ditemukan dalam pencatatan transaksi? Ya, terus yang kedua, apakah Anda memerlukan sistem yang dapat diakses melalui handphone? Lalu yang ketiga, fitur apa saja yang Anda harapkan dari sistem baru? Lalu yang keempat, apakah laporan penjualan saat ini sudah cukup akurat dan cepat? Lalu yang terakhir yaitu seberapa sering stok barang tidak sesuai dengan catatan? Lalu saya juga buat daftar kebutuhan pengguna hasil elistasi maksudnya, maaf. Di sini untuk yang pertama kebutuhannya itu yang pertama mencatat penjualan otomatis untuk kategori fungsional. Yang kedua sistem notifikasi stok manifest yang fungsional. Terus yang ketiga akses sistem melalui smartphone dengan kategori non fungsional. Lalu untuk yang keempat hak akses berdasarkan jabatan yang berkategori fungsional. Lalu yang kelima, ekspor laporan ke Excel atau PDF ya dengan kategori fungsional. Lalu yang keenam, backup data harian otomatis yang bersifat kategori non fungsional. Lalu di sini juga saya membuat activity diagram
Ya, di mana di sini ada beberapa kolom dan beberapa tabel. Di sini ada kolom pembeli, sistem dan database. Dan di sini dimulai dari pembeli melakukan login, lalu masuklah ke sistem, pilih menu penjualan, lalu dari menu penjualan masuklah ke database untuk menginput data penjualan. Lalu dari data penjualan ini masuk verifikasi stok, apakah produk yang dicari itu ada atau tidak. Jika tidak ada, dia akan kembali. Tapi kalau misalnya ada, dia akan melanjutkan dan menyimpan transaksi di database. Lalu dari database ini akan mencetak nota. Setelah mencetak nota, selesai. Lalu untuk use case diagramnya, di sini kita memakai 3 aktor, di mana ada admin, staf gudang, dan manajer. Dan untuk admin ini mempunyai hubungan dengan login dan juga notifikasi stok minimum. Lalu untuk staf gudang ini memiliki hubungan cukup banyak nih. Yang pertama, login, input data barang masuk dan keluar, notifikasi stok minimum, lalu cetak laporan harian menggunakan mingguan, harian, mingguan, dan bulanan. Lalu yang terakhir itu akses berdasarkan peran. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Di sini saya ada beberapa tabel yang sudah saya buat untuk kelas diagram tersebut, seperti tabel barang, transaksi, gudang, dan juga pengguna. Dan untuk rencana pengembangan sistem, di sini tahap pertama perencanaan, penentuan ruang lingkup sistem dan SDM. Tahap kedua analisis telah dilakukan di atas. Terus tahap ketiga desain, membuat mockup antar muka dan model database. Yang keempat implementasi pengembangan sistem dengan teknologi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Tahap kelima uji coba, melibatkan pengguna akhir dalam pengujian sistem. Lalu tahap keenam pemeliharaan, yaitu support dan perbaikan bug pasca implementasi. Sekian dari saya, terima kasih.